Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mempelajari salah satu doktrin yang paling banyak pengikutnya di seluruh dunia. Doktrin tersebut adalah Trinitas. Pengikut doktrin ini mempercayai adanya 3 Allah, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Untuk mengetahui dan memastikan apakah doktrin ini Alkitabiah, cukup kita menguji salah satu dari kedua oknum kealahan. Dan yang menjadi fokus pembahasan kita dalam edisi ini adalah eksistensinya Yesus. Apakah Yesus adalah Allah atau Yesus adalah anak Allah? Untuk mengetahui dan memastikan kebenaran tentang eksistensi Yesus, kita akan sajikan bukti-bukti Alkitab dan roh nubuat. Kita buka Matius 3 ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Penjelasan roh nubuat dalam buku Early Writings, halaman 153, paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut. Malaikat Tuhan mondar-mandir di atas pemandangan ketika ia dibaptis. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati dan meneranginya. Dan ketika orang banyak berdiri dengan sangat keheranan, dengan mata mereka yang tertuju kepadanya, suara Sang Bapa kedengaran dari surga mengatakan, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Kita baca penjelasan roh nubuat yang lain dalam Christ Object Lesson halaman 274 paragraf 2 yang berbunyi sebagai berikut. Kami tidak tahu. Jawaban ini adalah dusta. Tetapi para imam melihat kedudukan di mana mereka berada dan berdusta untuk melindungi diri mereka sendiri. Yohanes Pembaptis telah datang membawa kesaksian dari oknum yang kuasanya sekarang mereka tanyakan. Yohanes telah menunjukkan Yesus serta berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ia telah membaptiskan Yesus, dan sesudah baptisan, sementara Kristus berdoa, langit terbuka dan roh Allah berupa burung merpati turun ke atasnya, sementara sebuah suara dari sorga terdengar berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Para imam yang menyaksikan peristiwa itu berdusta dengan mengatakan tidak tahu. Artinya, imam juga menguatkan doktrin Trinitas karena mereka tidak mengakui apa yang mereka lihat dan dengar sendiri, bahwa Yesus adalah anak Allah. Penjelasan yang lain dalam Review and Herald Maret 3 tahun 1874 paragraf 10 berbunyi sebagai berikut. Dia atau setan berada di tanah atau di tempat pada saat Kristus menunjukkan dirinya kepada Yohanes untuk dibaptis. Dia mendengar suara agung bergema di langit dan bergema di seluruh bumi seperti suara guntur. Dia melihat kilat berkedip dari langit yang tidak berawan dan mendengar firman yang menakutkan dari Yahweh. "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dia atau setan melihat kecemerlangan kemuliaan Bapa membayangi rupa Yesus. Dengan demikian, dengan kepastian yang jelas menunjukkan pribadi di antara kerumunan itu yang ia akui sebagai anaknya. Keadaan yang berhubungan dengan adegan baptisan ini telah membangkitkan kebencian yang paling kuat di dada setan. Apakah status Yesus sebagai anak Allah dimulai pada saat baptisan di Sungai Yordan?
Kita buka jawabannya dalam Mazmur 2 ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ayat ini menyatakan bahwa Yesus diperanakkan bukan pada saat baptisan di Sungai Yordan, sebagaimana juga yang diuraikan oleh Rasul Paulus dalam Kisah 13 ayat 32 dan 33 yang berbunyi sebagai berikut. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita keturunan mereka dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur pasal 2, anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Mantan penganiaya yang menjadi murid Yesus pun mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita baca Early Writings halaman 201 paragraf 1 yang berbunyi sebagai berikut. Dengan segera Saulus menerima penglihatan dan bangun lalu dibaptiskan. Kemudian ia mengajar di rumah sembahyang bahwa sesungguhnya Yesus adalah anak Allah. Tetapi Saulus semakin bertambah kekuatannya dan mencengangkan orang-orang Yahudi. Sekali lagi mereka berada dalam kesulitan. Semua mengetahui bagaimana Saulus menentang Yesus dan kegiatannya dalam mengejar-ngejar dan menyerahkan sampai mati semua orang yang percaya akan namanya, dan pertobatannya yang mengherankan meyakinkan banyak orang bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika Yesus bangkit dari kubur, malaikat memanggil Yesus dengan julukan apa? Kita baca Early Writings halaman 182 paragraf 1 yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian malaikat yang dari sorga itu dengan suara yang menyebabkan gempa bumi berseru, hai anak Allah, Bapamu memanggil engkau, keluarlah. Kematian tidak dapat menahannya lebih lama. Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai penakluk yang menang. Dan ketika Yesus keluar dari kubur, malaikat-malaikat yang bercahaya itu sujud ke bumi, menyembah dan memuji Dia dengan nyanyian-nyanyian kemenangan dan bersorak-sorai. Kesaksian tentang Yesus anak Allah yang diuraikan di atas adalah pernyataan dari Allah Bapa. Sekarang mari kita lihat dari Yesus sendiri agar penjelasan mengenai eksistensi Yesus sebagai anak Allah benar-benar menjadi sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan kecuali oleh mereka-mereka yang sudah tertipu, yang sudah mengeraskan hatinya oleh tipu daya dosa, sebagaimana yang dinyatakan dalam Ibrani 3 ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Tahukah saudara apa konsekuensinya jika tidak mempercayai bahwa Yesus anak Allah? Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Berdasarkan ayat ini, para penganut ajaran Trinitas membuat Allah Bapa menjadi pendusta. Apakah ada keselamatan bagi mereka yang tidak percaya bahwa Yesus anak Allah? Kita baca jawabannya dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut.
Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ayat yang paralel dengan ayat ini adalah Yohanes 17 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kedua ayat tersebut di atas dengan jelas mengatakan bahwa keselamatan hanya ada jika mempercayai bahwa Yesus adalah Anak Allah dan mempercayai bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Allah Bapa yang disebut Yahweh. Seberapa penting peranan pengenalan akan Allah dalam mencapai keselamatan umat manusia? Untuk itu kita buka Hosea 4 ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kutipan Roh Nubuat dalam Acts of the Apostles halaman 530 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut. Setelah menerima iman Injil, pekerjaan berikutnya dari orang percaya adalah menambah kebajikan karakternya, dan dengan demikian menyucikan hati dan mempersiapkan pikiran untuk menerima pengetahuan tentang Tuhan. Pengetahuan ini adalah dasar dari semua pendidikan sejati dan dari semua pelayanan sejati. Ini adalah satu-satunya perlindungan nyata terhadap pencobaan, dan hanya ini yang dapat membuat seseorang seperti Tuhan dalam karakter. Melalui pengetahuan tentang Allah dan tentang Anaknya Yesus Kristus, diberikan kepada orang percaya segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan dan kesalehan. Tidak ada karunia yang baik yang ditahan dari dia yang dengan tulus ingin memperoleh kebenaran Allah. Kedua kutipan di atas menyatakan begitu jelas bahwa pengenalan akan Allah yang benar dan Anaknya Yesus Kristus adalah kunci untuk mendapatkan kesempurnaan dalam karakter dan jalan menuju keselamatan. Sekarang mari kita lihat bukti yang lain mengenai eksistensinya Yesus. Mari kita baca Yohanes 16 ayat 27 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku, dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Maka pertama dari ayat ini menjelaskan bahwa murid-murid percaya bahwa Yesus keluar dari Bapa. Makna lain dari ayat ini adalah bahwa Yesus tidak koeternal dengan Bapa seperti yang banyak digaungkan para penganut Trinitas. Ayat ini juga menolak ajaran Trinitas karena Yesus sendiri mengatakan bahwa dia keluar dari Bapa. Berikut ini adalah pernyataan murid-murid mengenai eksistensi Yesus. Kita baca dalam Yohanes 16 ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Berikut adalah bukti dari musuh-musuh Yesus tentang eksistensinya sebagai anak Allah. Kita baca Matius 26 ayat 63 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Dalam ayat 64, Yesus menjawab, Engkau telah mengatakannya. Musuh Yesus yang paling ganas juga pernah mengajukan pertanyaan jebakan kepadanya
setelah puasa selama 40 hari yang dicatat dalam Matius 4 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Komentar Roh Nubuat dalam Early Writings halaman 155 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut. Setan mengambil keuntungan dari penderitaan anak Allah dan siap sedia menyerangnya dengan bermacam-macam pencobaan, dengan harapan dapat memperoleh kemenangan melawan dia. Oleh sebab Yesus telah merendahkan dirinya sendiri sebagai seorang manusia. Setan muncul dengan pencobaan ini. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Setan mencoba Yesus supaya merasa sombong, lalu memberinya bukti bahwa dialah Sang Mesias dengan cara menggunakan kuasa ilahinya. Kedua ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa musuh-musuhnya Yesus sekalipun mengetahui bahwa dia adalah anak Allah. Berikut ini adalah komentar Ellen G. White dalam buku Early Writings halaman 159 paragraf kedua yang bunyinya sebagai berikut. Ia atau setan mengharapkan supaya sedikit sekali yang akan menerima Yesus sebagai anak Allah, sehingga Yesus akan menganggap penderitaan dan pengorbanannya terlalu besar untuk dilakukan bagi sekelompok yang terlalu kecil. Tetapi saya, kata Ellen G. White, melihat bahwa jika sekiranya hanya 2 orang yang menerima Yesus sebagai anak Allah dan percaya padanya untuk menyelamatkan jiwa mereka, maka ia akan tetap menjalankan rencana tersebut. Dari kutipan ini dapat kita ambil poin yang sangat penting, bahwa setanlah biang kerok yang bekerja keras untuk membuat penganut Trinitas untuk tidak mempercayai bahwa Yesus adalah anak Allah, dan kedahsyatan penipuan inilah penyebab utama kekacauan doktrin keselamatan di dunia Kristen dan gereja yang mengaku biji mata Tuhan. Bagi Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus, harga umat tebusan tidak ternilai, sehingga jika hanya 2 orang saja pun yang menerima Yesus sebagai anak Allah, rencana keselamatan akan tetap dilaksanakan. Puji Tuhan, karena lebih dari 2 orang murid Kristus yang percaya bahwa dia adalah anak Allah dan Mesias. Inilah yang disebut kabar baik bagi ras yang sudah jatuh dan tertipu dan siap binasa. Berdasarkan metode belajar Alkitab line upon line dalam Yesaya 28 ayat 10, isu sonship atau keanakan dari Tuhan Yesus akan menjadi pemicu adanya kontroversi antara yang percaya Trinitas dengan yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Isu utama mengapa Yesus disalibkan bukan karena masalah Sabat. Sejarah akan terulang. Isu Sabat akan digunakan oleh state untuk membungkam hati nurani, sedangkan gereja akan menggunakan isu keanakan Yesus untuk membungkam mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu sudah terjadi, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Yesus disalibkan oleh mereka yang menyebut dirinya umat Tuhan dan para pemimpin agama yang berbakti pada hari Sabat. Isu yang menyebabkan murid Yesus dihukum mati bukanlah masalah Sabat, tetapi karena mereka meninggikan Yesus sebagai anak Allah dan menyembah satu-satunya Allah yang benar. Amaran dalam Gospel Workers halaman 308 paragraf 1 berbunyi sebagai berikut. Masa sukar sedang terbentang di hadapan kita. Setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang kebenaran harus sadar dan menempatkan dirinya, tubuhnya, jiwa dan roh di bawah disiplin Allah. Musuh berada di jalur kita.
Kita harus benar-benar waspada, bangun, dan berjaga-jaga terhadap Dia. Kita harus mengenakan segenap perlengkapan senjata Allah. Kita harus mengikuti petunjuk yang diberikan melalui roh nubuat. Kita harus mencintai dan menuruti kebenaran untuk zaman ini. Ini akan menyelamatkan kita dari penerimaan penipuan yang dahsyat. Allah telah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Dia telah berbicara kepada kita melalui kesaksian-kesaksian kepada gereja dan melalui buku-buku yang telah menolong menjelaskan kewajiban kita dan posisi yang harus kita duduki sekarang. Peringatan yang diberikan melalui precept upon precept harus diperhatikan. Jika kita mengabaikannya, dalih apakah yang dapat kita berikan? Semoga terlepas dari jerat tipu daya dosa saya bawa dalam nama Yesus. Amin.